أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur, yang senantiasa menjadikan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala ini sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, sudah sekian lama kita libur, akhirnya bisa melanjutkan lagi kajian ini walaupun di tempat yang berbeda ya, kondisi yang berbeda. Ini kali ini anak tuan rumahnya. Antum numpang nih ya. Baik-baik numpangnya. Alhamdulillah ala kulli hal, kajian ini yang kedua kali Pak ya, pindah ya. Awalnya dulu di Masjid Lahmuddin, kemudian Masjid Al-Ikhlas, lalu ke sini. Tapi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, intinya bukan tempatnya, intinya kajiannya, itunya. Tempat itu bisa berpindah kemana-mana, sebagaimana Rasulullah SAW sebenarnya beliau cinta untuk tetap berada di Mekah, tapi Allah Ta'ala berkehendak Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Ya memang awalnya sulit kan, awalnya sulit beradaptasi dengan Madinah yang alam dan suasananya itu sangat berbeda, sehingga mereka di awal-awal itu sampai demam dan lain sebagainya. Tapi kemudian Allah Ta'ala bukakan keberkahan di Madinah. Bahkan setelah mereka taklukkan kota Mekah pun nggak mau balik lagi ke Mekah, udah enak di Madinah. Sampai Rasulullah SAW sendiri pun di Mekah itu kayak bertamu aja, berapa bulan paling lama itu udah balik lagi ke Madinah, sampai akhirnya beliau pun wafat di kota Madinah. Nah, begitulah kadang Allah Ta'ala punya rencana, kita hanya melaksanakan yang terbaik saja dari mencari hikmah gitu. Artinya kita seperti ini pun belum tentu ini pertanda buruk ya kan. Wah, itulah kalian kan tahap kajiannya. Nah, usir sana sini kan jadinya. Enggak, itu poinnya bukan itu ya. Ya. Dan kita juga bukan seneng-seneng amat, wah berarti hebat kita Ustaz ya, kena usir sana sini kayak Rasulullah. Enggak juga begitu kan ya. Bukan berarti bangga juga diusir, dipindah-pindah kajian itu bukan bangga juga kan gitu. Kayak Rasulullah pula katanya, belum tentu juga gitu. Kalau dari satu sisi ya ini harus dicari hikmahnya ya kan. Ini di mana hal-hal yang memang ini menjadi kebaikan untuk kita semua kan gitu. Ya lebih enak sebenarnya kalau anak sendiri sini lebih dekat ya. Ya kan Midun lebih dekat yang ini kita Dun ya. Nggak jauh ke depan sana. Yang mungkin ada yang lebih jauh lah kalau kemarin. Ya itu hikmahnya, anak lebih dekat dan tempat ini memang milik kita kan gitu. Jadi tidak banyak sekali urusan sana sininya gitu. Dan satu sisi juga sebenarnya perlu kita evaluasi pada diri kita sendiri. Kenapa kemudian ada orang-orang yang masih sinis terhadap dakwah ini ya? Kenapa masih ada orang-orang ya, kita katakan oknum ya. Tidak semua masyarakat benci dengan dakwah salaf ini. Jadi jangan menyalahkan masyarakat secara umum, tidak ya. Ini sebenarnya ada oknum itu, ada satu dua orang yang kemudian membuat makar indan itu. Pas sih nanti kita bahas tentang makar itu ya, tentang makar seperti itu. Kemudian beginilah jadinya itu. Jadi nggak usah sedih dengan hal itu, tapi kita mungkin mengevaluasi diri aja. Bisa jadi
ada kekurangan yang ada pada diri kita. Ada teman-teman kita mungkin yang di luar batasannya gitu, keluar dari batasannya gitu kan. Dari sisi apa? Mungkin dari sisi bertingkah lakunya, bertutur sapanya, ya kan, menjelaskannya segala macam. Mungkin ya hal-hal itu yang kemudian kejadiannya cuma 1-2 orang saja mungkin, tapi mereka hakimi kita semua, kan begitu. Udah, ini sebagai pelajaran, dan kita juga nggak perlu untuk membalas dengan hal-hal buruk, komentar-komentar buruk itu juga nggak diperlukan, ya kan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Menunjukkan bagusnya Islam seseorang adalah ketika dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak menjadi urusannya, ya, tidak menjadi hal yang dia fahami. Udah, nggak perlu kita komentar, buat statement kesana kemari, kenapa dipindah, sudah, ya beginilah jadinya, tinggal kita perbaiki. Kemungkinan ada yang luput dari perhatian kita, ya, dari tingkah laku, tutur sapa yang perlu kita perbaiki. Itu saja poinnya, ya. Ya, mudah-mudahan dimanapun kita berada, dimanapun kita buka kajian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kemudahan, keberkahan, terutama terhadap ilmu yang sudah kita pelajari, ya. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib, kita sambung bahasan kita. Sekarang kita sampai di masalah yang ke-74, ya. Masalah ke-74 halaman 202. Da'watuhum an-nasa ila dhalal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, da'watuhum, ya, mereka mengajak an-nasa, manusia, ya, mereka mengajak manusia ila dhalali, menuju kesesatan, ya. Dan ada juga orang yang menyesatkan orang lain, memang dia ada ilmunya, sebenarnya dia tahu yang benar, tahu yang hak, tapi sengaja aja memang nggak mau manusia di atas yang hak itu, sengaja memalingkan mereka dari jalan yang hak. Kita bahas yang pertama tadi, ya, terkait ada orang-orang yang mengajak manusia menuju kesesatan dan mereka sendiri pun tak punya ilmu terhadap apa yang mereka sampaikan. Nah, ini gawat, ya, ini gawat. Tapi lebih gawat lagi nanti yang kedua. Ini gawat, ya. Bagaimana bisa seorang muslim mengajak atau berdakwah kepada orang lain sementara dia tidak punya ilmu terhadap apa yang dia dakwahi? Ya, contoh misalnya mengajak orang untuk sholat, katakan, ayo sholat. Gimana cara sholatnya? Pokoknya sholat, nah, pakai bahasa pokoknya, udah, pokoknya sholat, terserah kau lah, tengok aja orang, gimana orang tuh sholat, kayak gitulah sholat. Kenapa kok kayak gini bacaannya? Banyak tanya, udah pokoknya baca aja gitu. Dalilnya itu simple, belajar dari ujung sampai akhir, dalilnya cuma pakai pokoknya, ya kan? Para ulama sibuk baca kitab, literaturnya bertumpuk-tumpuk kitab begitu, tiba giliran di dia, dalilnya cuma satu, pokoknya kerjakan, ya kan, nggak usah nanya, nggak boleh tanya di sini tuh. Ini tentu sangat bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita berdakwah harus di atas basirah, ya. Harus di atas basirah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati, ya. Berdakwalah kalian di jalan Allah Ta'ala dengan mau'izah hasanah, ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik, ya. Maka banyak di sini ayat-ayat yang menunjukkan diperintahkannya kita untuk beribadah, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas basirah. Basirah itu ilmu. Jadi Ustadz, kalau berdakwah itu harus berilmu dahulu. Betul. Ya betul lah. Simpelnya adalah Anda ingin ngajak
turis ya, atau ngajak orang dari luar kota main ke kota Medan. Tentu antum sebagai guide ingin ngajak orang jalan-jalan ke kota Medan, jelasnya harus tahu kota Medan. Nggak lucu ceritanya, ada saudara datang dari Batubara misalnya, antum tinggal di Deli Tua tapi belum pernah jalan ke Medan, gitu, wilayah putarannya cuma Deli Tua Marendal. Lalu ada saudara dari Batubara datang ke sini ya, ke Deli Tua, ngajak jalan-jalan ke kota Medan. Antum sebagai guide-nya, ayo kita jalan-jalan ke kota Medan. Sementara dia hari-hari linnya cuma Deli Tua Marendal. Kira-kira terbayang apa yang akan dia dapati di kota Medan? Nyasar, pasti nyasar. Taruhlah sini titik kuning, dia lolos. Lepas titik kuning udah perempatan, kanan kiri, lurus kita, yuk lurus terus. Masuk dia ke Kampung Baru, perempatan lagi kan, kanan kiri lurus terus, sana terus, lurus terus sampai dapat lapangan Merdeka. Mau lurus terus sana sampai Belawan ente kan gitu. Entah kapan pulangnya. Udah sampai Belawan baru bingung kan, kita ini di mana sebetulnya, kok Medan lama-lama sepi. Udah sampai Belawan. Nah gitu akhirnya, begitulah simpelnya kalau kita ingin menggambarkan bagaimana orang mendakwahkan Islam, mengajak orang kepada Islam sementara dia tidak faham isi Islam itu sendiri seperti apa ya. Kalau Anda memang tahunya wilayah Deli Tua ya, kalau tahunya wilayah Deli Tua, maka saudara yang dari Batubara tadi datang ke Deli Tua, ajak muter-muter Deli Tua aja, karena yang antum kuasai cuma Deli Tua. Ajak main ke Pamah, ajak main ke mana lagi Deli Tua nih tempat wisatanya. Biru-biru lah ya. Biru-biru ya kan. Udah, kalau tahunya wilayah Deli Tua sama Marendal ya udah, ajak jalan-jalan ke sini. Enak ente nunjukkannya. Oh, ini pajak Deli Tua ya kan. Oh, ini Armet. Oh, yuk kemana kita nih? Biru-biru kan, mandi-mandi sana. Enak ya kan, pulang pun tepat waktu. Wah, kita nih harus pulang nih jam segini. Ini kalau nggak kemalaman nggak dapat angkot kan, atau jalanan sepi. Antum kuasai wilayahnya kan gitu. Antum kuasai wilayahnya sehingga menjelaskannya enak, yang ikut jalan-jalannya pun sedap kan gitu. Wah, kan enak, tahu semua. Pulang pun tepat waktu. Lain cerita sama yang berangkat ke Medan tadi. Wah, berangkat sih kayaknya seneng gitu kan, tapi asik ditanya, ini apa bang? Tah, apapun gedung ini kayaknya kemarin nggak ada, ini baru ini. Kayaknya ini nggak ngerti ini gedung apa gitu kan, ini jalan apa, udah di mana, kapan kita pulang, ini udah di mana. Nah, lain ceritanya. Begitulah simpelnya kalau kita ingin memahami peta dakwah itu seperti itu. Antum mau dakwahi orang, dakwahilah orang sesuai dengan lingkup yang dikuasai dulu. Yang dikuasai apa? Tentang baca Quran. Saat ana insya Allah udah belajar, udah tamat ana belajar tahsin, ya udah ajari orang tentang tahsin qiraatul Quran, itu saja. Habis itu antum sudah pernah belajar apa lagi? Sholat. Saat ana udah pelajari cara sholatnya Nabi ya kan, dari mulai takbir sampai salam, ya sudah ajarilah orang lain seputar sholat ini ya kan, cara sholat Rasulullah SAW dari takbir sampai salam. Ya begitu, tentang tauhid juga begitu ya kan, tentang apa lagi bab-bab lainnya ya begitu cara ngajarkannya sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri kita. Kayak ana misalnya, antum mau tanya sama ana, Ustaz bagaimana tentang bab banyak juga ana nggak tahu gitu kan, ini Ustaz tafsir ayat ini Ustaz, bagaimana pentafsiran dari Imam Al-Qurtubi, dari Imam Ibnu Katsir. Waduh, kalau ente udah tanya kayak gitu, bagusan kita ke perpus aja lah gitu ya kan, buka aja bukunya. Nah, nggak di kepala semua itu yang begitu-begitu. Ke perpus aja kita bongkar isinya kan gitu, kita baca sama-sama begitu. Jadi sesuai dengan kapasitasnya aja. Lebih elegan lagi dalam berdakwah itu kedepankan wallahu a'lam. Afwan akhi, kalau itu ana wallahu a'lam, belum ada ilmunya di situ. Nantilah ana bahas lagi kan gitu, nanti ana bahas lagi, kalau ana udah dapat baru ana jelasin lagi ke antum. Nah, begitulah seharusnya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun begitulah terkadang ada orang-orang yang tergelincir. Ada orang-orang yang semangat dakwahnya luar biasa,
semangat ingin mengajak orang lain untuk di jalan yang benar itu luar biasa, tapi dia lupa bahwasanya dirinya itu punya keterbatasan yang jangan melampaui batasan ini. Gitu, itu yang dilupakan. Semangatnya bagus enggak? Bagus. Itu enggak benar. Itu harus diperbaiki. Begitu. Karena kalau tidak, bukan hanya menjerumuskan dia dalam kesalahan, tapi dia akan menjerumuskan orang lain pada kesalahan yang sama. Nah, lebih fatal lagi adalah pada akhirnya orang membenarkan sesuatu yang salah. Nah, itu kan udah gawat itu, ya kan? Prosesnya awalnya dari semangat, dari yang baik, tapi karena tidak dengan proses yang benar sehingga menjadi hal yang buruk, dan efeknya ke belakang buruk lagi. Nah, ini yang perlu kita perbaiki ya. Hati-hati ya, kadang-kadang memang beginilah lisan juga ya, kita juga kadang para asatidzah kadang begitu juga. Kalau udah dipancing-pancing dengan pertanyaan ya kan, kalau materi seperti ini harus dibaca dulu sebelumnya, harus sudah dibahas dulu sebelumnya di rumah. Jadi kalau nyampaikan ini memang sudah ditelaah duluan. Tapi kalau ketika muncul pertanyaan-pertanyaan yang di luar kendali kan gitu, nah itu kita pun jawabnya kadang, itulah syaitan ya, kadang menjerumuskan kita untuk menjawab hal-hal yang padahal kita sendiri masih tidak ragu dalam jawabannya. Nah itu makanya kalau nanya tuh jangan di luar materi. Kalau sesuai materi udah anak kuasai ya, udah anak pelajari dulu, anak baca. Tapi kalau antum udah coba-coba bertanya, Ustadz afwan di luar materi, waduh, itu sebenarnya awak udah cari penyakit nih kawan kan gitu. Nyari penyakit ini kan gitu, di luar materi pula itu nanyanya ya. Tapi ya dijawab semampu-mampunya aja gitu. Kalau mau puas ya kita bahas dulu kan, kita teliti dulu ya, kita baca dulu literaturnya gitu, baru lebih enak lagi menjawabnya ya. Jadi beda lah kalau antum belajarnya sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Oh ya wajar ya, seorang sekelas beliau hafalannya luar biasa, thiqahnya luar biasa, akan banyak jawaban faedah yang keluar dari orang-orang seperti itu ya. Untuk saat ini ya kalau mau seperti itu antum jumpailah para masyayikh yang ada di Haramain kan begitu, di sana enak antum. Tapi harus belajar bahasa Arab dulu lah kan ya gitu. Nanyanya biar puas. Kalau sama yang di sini ya pas-pas sarapan aja lah. Nggak perlu banyak-banyak kali. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ambil contoh nih dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan dalam Al-Qur'an bagaimana hal itu betul-betul terjadi di zaman jahiliyah. Hal itu betul-betul terjadi di zaman jahiliyah. Mereka mendakwahkan sesuatu padahal mereka tidak ada ilmu di dalam hal yang mereka sampaikan ya. Ini contoh yang terjadi di zaman jahiliyah, dan inilah banyak juga di cover, di copy oleh orang-orang sekarang. Di surat Al-Ankabut ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum. Orang-orang kafir itu mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ikuti jalan kami, udah ikut aja sama kami, ikut aja seperti peribadahan kami, ikuti aja seperti yang kami lakukan. Nah, si mukmin kan akan bertanya, enggak lah, kalau mengikuti kalian dosa nanti, kan nggak benar kalian itu dosa. Udah tenang aja, wal nahmil khotoyakum, aku yang tanggung dosa kalian. Pernah dengar ucapan kayak begini? Pernah lah kayaknya. Tapi dia ngomongnya yakin atau ragu? Pasti ragu, ya kan? Masalahnya dosa dan pahala itu sesuatu yang goib, nggak nampak, ya kan? Ya, betulan kau tanggung. Kalau bayari makan nampak kan gitu, dibayari apa nggak dibayari ya wak tahu kan gitu. Tapi kalau masalah dosa ditanggung nggak ditanggung, itu hal yang gaib, ya kan? Sama kayak anak katakan, wah hati-hati antum, samping situ ada yang jambu gondrong tuh, di situ matanya besar merah warnanya, itu sebelah situ tuh duduknya tuh, yang sana tuh wah gitu kan. Sama itu kayak begitu-begitu, itu ngelawak tuh namanya. Masa membahas sesuatu yang nggak nampak. Oh iya nih di sini nih lagi ada terawangan warnanya hijau panjang segala macam, itu gini tuh
membahas sesuatu yang nggak nampak, sementara kita diciptakan Allah Ta'ala hanya bisa melihat sesuatu yang kasat mata. Yang tak kasat mata itu ya ngapain dibahas, kita sama-sama nggak bisa nengok, kecuali memang orang-orang yang Allah Ta'ala beri kekhususan itu, para nabi dan para rasul, ya kita beriman kepada mereka. Nah kalau yang sekarang tah nabi tah rasul, yang jelas bukan yang gitu. Sekali berorang soleh sekalipun, justru kalau orang soleh malah nggak berani bahas-bahas yang kayak begitu kan, namanya nggak Allah Ta'ala berikan peluang untuk bisa seperti itu. Ini entah siapa. Nah ini juga begitu, enak saja mengatakan nanti kami yang tanggung dosa kalian. Ya udah, buat aja, kita curi nih kan, nanti aku yang tanggung dosa kalian semua, kalian aman lah, pokoknya kalian dapat hasilnya, tapi dosa sama aku semua. Itu geblek itu. Yang ngajak geblek, yang diajak pun sama-sama gebleknya itu. Apa itu gitu kan, gitu. Yakin memang dosanya sama ente kan gitu. Kalau dia bisa buktikan, ada sertifikatnya, ada serah terima, saya terima dosa kamu kan gitu, dan itu diterima oleh Allah Ta'ala, surat pernyataan itu, baru kita ikut. Tapi itu adalah hal yang mustahil. Begitulah artinya orang-orang kafir yang mengatakan seperti itu, udah kalian ikuti saja perbuatan kami yang tanggung dosa kalian. Itu dia mengatakan seperti itu di atas ilmu atau dugaan saja. Kalau ilmu itu jelas, nampak, bisa dibuktikan, itu bernamanya ilmu. Apa pembuktiannya? Ya. Kalau hal yang gaib, buktikan dengan firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah SAW. Tapi kalau hal yang kasat mata, ya tengoklah kan gitu. Sama kayak ente mau jual beli angin, ya kan? Nih ku berikan angin sama kau, bayarkan. Bayarnya pakai apa? Gak jelas kan gitu. Kalau hal yang gaib kita bahas, maka bukti nyatanya adalah yang Allah Ta'ala firmankan dan yang Rasulullah SAW sabdakan. Itu kalau kita bahas masalah hal yang gaib, ya, karena kita sama-sama sepakat Allah Ta'ala dan Rasulnya hanya mengatakan yang hak, yang benar, begitu, ya kan? Kebenaran Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih itu mutlak, begitu, sama-sama kita terima. Tapi kalau yang kasat mata, ya buktikanlah, nampakkan gitu. Nah ini jelas pernyataan seperti itu dia tidak di atas ilmu, ya. Sayangnya ada juga yang terjebak dengan kata-kata itu, ya enak juga ya, awak maksiat dia yang tanggung dosanya, ih cocok kali, maulah gue kalau kayak gitu. Ya ini sama-sama ya, berarti yang ngajak geblek, yang mau diajak pun sama-sama gebleknya. Nah ini yang harus kaum muslimin itu cerdas, ya. Kaum muslimin itu berilmu tentang agamanya. Artinya dengan ajakan-ajakan seperti itu ya, kritislah sedikitnya, yang bener aja mas gitu kan. Dosa kau tanggung, emang ente pernah lihat dosa bentuknya kayak apa? Udah banyak nah. Kalau kita bisa diperlihatkan seberapa dosa kita, seberapa pahala kita, aduh sempit kali lah dunia ini. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW gambarkan kan, ada orang yang amalannya sebesar gunung Uhud kan begitu. Itu satu orang. Lah kalau 10-20 orang kita di sini dinampakkan amalan kita semua, apa nggak sesak kali ruangan ini? Gunung Uhud banyak kali di sini itu dosa. Masya Allah kan gitu. Nah jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah contoh yang Allah Ta'ala berikan di dalam Al-Quran. Ada seperti itu dulu di zaman jahiliyah. Mereka mendakwahkan kepada orang lain perkara-perkara yang mereka tidak punya ilmu dengan hal itu. Nah ini silahkan dikembangkan ke yang lainnya, ya kan? Yang lainnya banyak lagi. Ini salah satu contoh kata-kata orang kafir, ya, kata-kata orang jahiliyah dahulu kepada orang-orang yang beriman gitu. Jadi ini kita jadikan pelajaran, ya, jangan sampai seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan kita, ya, terhadap dai-dai yang mengajak orang kepada kesesatan ini. Di antaranya firman Allah Ta'ala surat Ali Imran ayat 149, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kalian ke masa kalian yang dahulu. Ya, artinya apa?
balik lagi ke masa kelam, ya, balik lagi ke masa maksiat kepada Allah Ta'ala, fatanqalibu khasirin, lalu kalian pun akan terjatuh dalam kerugian, ya. Kalian akan jatuh dalam kerugian. Begitulah. Dan perhatikan ya bahasa dalam ayat ini dan ayat sebelumnya. Wa qala alladziina kafaru, ya, in tuti'ul ladziina kafaru, ya, orang-orang yang kufur. Maka di sini bisa kita ambil pelajaran. Terkadang hati-hati. Ada orang yang mengaku muslim tapi sebenarnya dia sudah melakukan perbuatan kufur. Paham maksud ini? Di pertemuan-pertemuan yang lalu kan kita sudah bahas, ya kan? Ada perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan orang dari Islam, ya. Contoh misalnya seperti yang kita bahas yang lalu, mencaci maki hukum Allah Ta'ala, ya, mencaci maki Islam, ya. Katakanlah ambil dia satu contoh hukum apa misalnya, potong tangan, nah misalnya hukum potong, dia cuma itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia, nggak bener tuh hukum kayak begitu. Ini kata-kata seperti itu kufur atau tidak? Jelas kufur, ya. Itu hukum Allah Ta'ala lalu dia katakan nggak bener hukum kayak begitu, ya. Tapi ini harus dipahami bener, ya. Jadi kata-kata itu kufur, ya. Mengatakan seperti itu kufur. Hukum Allah Ta'ala nggak bener, itu adalah kata-kata yang kufur. Nah, maka harus segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Di satu sisi memang terkadang orang seperti itu nggak ada ilmunya, sehingga semudah itu dia menyalahkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak buat penelitian apa. Lihat mana negara yang menetapkan potong tangan dengan negara yang tidak menerapkan itu. Tingkat kriminalitasnya mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Itu sudah terbukti. Di Saudi tingkat pencurian itu sangat rendah, sangat rendah. Ya. Di sini, waduh, setiap RT ono malinge, kalau dia udah keluar, aduh, ayam dijagain, ya kan, barang-barang jangan silap, ya. Jadi kalau dia masuk, alhamdulillah, masuk dia aman sedikit kampung. 3 bulan aja keluar lagi, aduh, ya begitu kan? Karena nggak jerah, memang nggak jerah, nggak ada efek langsung. Ya di sana kenapa bisa minim kayak begitu? Begitu dipotong, mikir 1000 kali tuh, masya Allah. Berapa kali lah yang awak ambil lalu ini harus hilang. Ruginya nggak ketulungan kan, kehilangan telapak tangan kanan ini ruginya nggak ketulungan ini. Dengan ini bisa menghasilkan banyak rupiah lagi kan gitu. Kalau udah nggak ada berat kita. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hati-hati ya dengan pernyataan kufur. Artinya apa? Lagi-lagi itu terkadang ya didasari dengan orang-orang yang kurang berilmu tentang urusan agamanya. Begitulah. Makanya kalau menuruti dalam urusan agama ini, kalau Anda ingin berurusan dengan urusan agama, carilah orang-orang yang benar berilmu sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Gitu. Ingin belajar akidah lebih mendalam lagi, cari orang yang spesialis urusan akidah. Luar biasa. Ustadz Firanda tuh misalnya, itu doktor akidah tuh. Jurusannya akidah memang. Itu doktornya memang, doktoralnya masalah akidah. Makanya mendalam sekali kalau membahas dengan beliau itu urusan akidah. Dr. Erwandi misalnya, beliau memang speknya untuk muamalah, ya kan? Muamalah, maka berurusan ekonomi, akan uang keluar masuk itu silahkan sama Ustadz Dr. Erwandi kan begitu. Jadi marem gitu, belajarnya itu marem itu, betul-betul detail penjelasannya itu, enak awak nerimanya. Nah gitu, kalau belajar itu seharusnya seperti itu ya. Jadi kalau untuk urusan mengambil kesimpulan di urusan agama, jangan bermudah-mudah, hati-hati. Fitnahnya sekarang luar biasa ya. Orang 3 tahun yang lalu awak dengar dia bikin orang ketawa-ketawa, hari ini ceramah agama, wow gitu ya. 3 tahun cukup untuk merubah orang menjadi ahli ilmu, luar biasa itu. Al-Imam Ibnul Mubarak aja 50 tahun perjalanannya nuntut ilmu kan. Imam Syafi'i berpuluh-puluh tahun nih kan. Indonesia luar biasa mencetak kader ulama 2 tahun selesai. Wow, itu luar biasa itu.
ya kan? Itu luar biasa memang. Ya, cemana lagi? Sedih sebenarnya, cuma ya bagaimana gitu kan. Ya, awak sendiri baru belajar berapa tahun ya udah diangkat jadi ustadz. Wow, sebenarnya itu kan ente yang kurang apa anak yang terlalu lebih sebenarnya. Yang jelas ya memang itu tadi. Memang ada pertanyaan menarik gitu kan. Ada pertanyaan menarik disampaikan oleh murid kami gitu kan di Ulun Nuha dulu kan. Dan dia sudah tamat dari Ulun Nuha. Jadi satu ketika dia diminta lah oleh orang di kampungnya gitu kan, di kampungnya untuk ceramah gitu kan. Lalu ada yang komentari, "Wih, antum belum cocok jadi ustadz itu kan." Wah, jadi pun dia agak apa ya, baper lah dengan ucapan itu, agak baper. Itu belum cocok jadi ustadz. Datang dia ke Medan, jumpa sama anak, "Ustadz, sebenarnya kriteria jadi ustadz tuh kayak mana ustadz?" Aduh, antum nih bikin awak malu kan gitu. Itu jawabannya bikin awak malu gitu kan. Karena ya sebenarnya kriteria seorang ustadz itu, seorang yang pantas diambil ilmunya, seharusnya adalah orang yang betul-betul faham usuluddin. Dia bisa baca Al-Quran, ngerti tafsirnya, ya. Ngerti tafsir itu maksudnya apa? Dia tahu usul tafsir, dia tahu ayat ini sebab turunnya seperti apa, turunnya di mana. Kemudian kalau mau mengcompare ayatnya itu tahu dia dikompare dengan ayat yang mana. Oh gitu. Al-Quran tuh hadisnya juga dia harus tahu, memisahkan mana hadis yang sahih, mana yang tidak sahih, lalu bagaimana mengcompare ayat hadis ini dengan ayat atau hadis dengan hadis. Aduh kan gitu, baru dua itu udah megap awak. Belum lagi nanti usul fikihnya gitu, harus paham tuh usul fikihnya imam mazhab itu seperti apa, sisi pendalilannya seperti apa, dan cara mengambil kesimpulannya itu seperti apa. Itu nggak mudah untuk orang yang bisa kita jadikan kriteria diambil ilmunya sampai seperti itu. Ya makanya para ulama dulu nyeleksi, yang diseleksi itu bukan murid. Kalau sekarang kan murid yang kan diseleksi ya. Mau masuk sekolah siapa yang diuji? Muridnya kan. Kalau dulu murid yang seleksi guru, sama siapa dia mau belajar. Ini kapasitas ilmunya seperti apa, ini seperti apa. Wah, ini yang lebih berilmu. Begitu memang seharusnya penuntut ilmu, mencari orang yang menurut mereka lebih berilmu lagi, datengin. Walaupun di ujung pelosok mana, walaupun bagaimana caranya. Begitu memang. Makanya dahulu para penuntut ilmu, rihlah menuntut ilmu itu hal yang biasa. Menuntut ilmu itu sampai safar-safar, keluar kota, keluar negeri, itu hal yang biasa. Karena itu yang mereka kejar. Di mana orang alimnya gitu. Di mana orang alimnya. Sekarang enggak, orang alimnya yang ditarik gitu, ya kan? Syekh Abdul Razak undang ke Indonesia gitu. Tarik ke Indonesia, bukan penuntut ilmunya yang pergi ke sana kan gitu. Nah, itu di satu sisi ya. Jadi begitulah seharusnya kalau orang yang mau diambil ilmunya. Nah, kenapa kemudian faktanya orang-orang kayak awak ini, kayak antum juga bisa dianggap ustadz? Ah, itu berarti menunjukkan memang lingkungan tempat kita hidup yang sangat minim, ya, sangat minim ilmu agamanya, sampai yang seperti itu pun dijadikan rujukan dalam ilmu yang sebenarnya demi Allah itu belum pantas. Sebenarnya anak akui diri anak pun sebenarnya belum pantas. Ya, seandainya ada orang yang lebih lagi ilmunya daripada anak, bagusnya ke mereka saja belajarnya. Begitu. Tapi karena di sini antum nggak punya pilihan, anak pun kena pojok kan, ya sudahlah kan, apa yang awak punya itulah sikit-sikit awak bagikan. Nah, sama seperti kasus murid kami itu tadi ya kan, karena dia di kampungnya memang sekampung itu, jangankan orang alimnya gitu kan, kaum musliminnya saja pun sedikit kan gitu. Udah yang sedikit itu yang bisa baca Quran pun sedikit, yang bisa bahasa Arab tuh wah bisa nggak ada kan gitu. Jadi dialah pulang, ya mau gimana lagi, cuma dia yang ada stoknya. Masa kemudian berharap Syekh Abdul Razak datang ke sini, tak kapan belajar agamanya kan begitu. Ya begitulah kondisinya tuh seperti itu. Makanya terkadang kita kurang ilmu pun sebenarnya ya sudah diambil ilmunya. Artinya awak pun sebenarnya masih kekurangan, udah ditarik-tarik untuk ngajar ya. Begitulah ya, gitu. Ya itu bisa perhatikan
Syekh Abdul Razak lagi tadi misalnya, kalau datang ke Indonesia berapa hadirinnya, peserta daurahnya berapa? Itu kapasitas Masjid Istiqlal itu 10.000 ada itu, ya kan? 10.000 ada itu, dan itu penuh penuh sampai parkirannya, pelatarannya pun penuh semua. Itu datang ke Indonesia. Antum pernah lihat nggak majelisnya Syekh Abdul Razak kalau di Masjid Nabawi? Berapa orang yang hadir? Hah? Segini-segini juga. Segini juga. Nggak sampai 100. Nggak sampai, nggak sampai 100. Orang cuma 4 tiang aja. Tiang ini, tiang ini, tiang ini, tiang ini. Udah, di situ aja tuh. Kotaan itu. Nggak banyak. Ya karena apa? Masjid Nabawi, ya kan? Antum belajar itu bisa milih mau sama syekh siapa gitu. Masyayikh semua di situ tuh, tinggal duduknya mau di mana aja. Masalahnya paham nggak paham ya urusan nomor sekian. Nah begitu memang kondisinya, ya. Makanya sebenarnya hukum asalnya seorang penuntut ilmu ketika dia ingin belajar agamanya, carilah orang-orang yang benar alim, ya benar faham urusan agamanya. Dia faham pendalilan dari Al-Quran, faham pendalilan dari hadis Rasulullah SAW, begitu, sehingga bisa memberikan kita pelajaran tentang ilmu agama ini dari sumbernya yang asli, ya dari sumbernya yang asli. Jangan terkontaminasi dengan perasaan pribadi, jangan terkontaminasi dengan pikiran pribadi, ya kan, akal-akalan orang gitu. Jangan terkontaminasi dengan itu. Jadi betul-betul yang murni. Apa yang Allah Ta'ala firmankan, bagaimana penjelasannya, dan apa yang Rasulullah SAW sabdakan, bagaimana penjelasannya. Udah, berhenti di situ saja, nggak bertele-tele kemana-mana gitu. Jadi jangan bawa-bawa urusan pribadi, urusan kelompok, urusan golongan, urusan keluarga, urusan politik. Itu nggak ada urusannya dengan pelajaran agama kita. Itu nggak ada urusannya, ya. Jadi semua kembali kepada firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang perlu kita cermati ya sebagai seorang penuntut ilmu. Maka jangan bermudah-mudah. Di ayat lain ya Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 221, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Mereka itu mengajak orang untuk masuk ke neraka, sementara Allah Ta'ala mengajak kalian untuk masuk ke surga. Artinya apa? Ya baca Al-Quran, apa kandungannya, baca hadis-hadis Rasulullah SAW gitu. Dalam surat Al-An'am ayat 116 Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Kalau kalian mengikuti mayoritas penduduk bumi, maka niscaya akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Karena apa? Karena mereka itu hanya mengikuti dugaan dan dugaan. Mayoritas orang hanya mengikuti perasaannya saja. Ya, mayoritasnya seperti itu. Kalau itu yang kita ingin ikuti, ya. Kalau dalilnya ini sudah masyarakatnya, ini sudah menjadi kebiasaan, udahlah. Kalau itu sudah dijadikan pondasi dalam melaksanakan agama, ya bubar, ya kan, bubar agamanya. Tapi kalau itu hanya sekedar hukum adat, ya kalau itu sekedar hukum kebiasaan setempat, silahkan. Misalnya apa? Mayoritas orang sini, ya kan, di gang ini misalnya pintunya ngadep ke sana, ya sudah, enak ente pintu ngadep sana. Jangan nyempil-nyempil lalu pintunya ngadep sana. Ya ente akan berhadapan dengan tembok orang kan gitu. Nggak enak ente hidup gitu. Misalnya begitu kan. Atau di satu lingkungan menerapkan apa misalnya hukum RT RW setempat itulah. Apa ya? Banyak sih sebenarnya. Misalnya apa? Rumah harus mundur, ya kan, sekian 1 meter katakan. Untuk apa? Untuk buat parit. Nah jangan coba-coba ente bangun terus paritnya nyumbet itu, ini cemana, karena akan berhadapan dengan masyarakat kan gitu. Kalau masalah aturan hidup kan gitu, bersosialita, ya kan, dengan hukum kebanyakan orang silahkan. Tapi kalau udah masuk ke ranah agama, janganlah keurusan masyarakat, ya kebanyakan orang.
Balik lagi ke Al-Quran dan balik lagi ke hadis Rasulullah SAW. Ini urusan agama gitu. Jadi agama itu nggak bisa disesuaikan dengan lingkungan. Enggak, lingkungannya harus menyesuaikan diri dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu yang benar kan gitu. Jadi jangan Al-Qurannya yang menyesuaikan diri kan gitu. Ini harus disesuaikan Islam Nusantara gitu kan. Islam ala Nusantara Indonesia. Jadi direvisi, harus disesuaikan dengan adat istiadat orang Indonesia. Itu namanya nggak selesai-selesai nanti kan. Generasi itu selalu punya kebiasaan yang berbeda-beda ya kan. Tahun 80-an beda dengan tahun 90-an, beda lagi dengan tahun 2000-an, beda lagi dengan tahun 2011-an kan gitu. Nanti 2030-an lain lagi tuh generasi kita, apa, gaya hidupnya tuh berbeda lagi. Nah, yang benar adalah masa ya kan, waktu dan tempat itu menyesuaikan diri dengan Al-Qur'an, ya, menyesuaikan dengan diri dengan agama Islam. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Itu poin yang pertama, bahwasanya dai-dai yang mengajak orang lain menuju agama Allah Ta'ala tapi tidak didasari ilmu. Yang kedua tadi kan, ada dai-dai yang punya ilmu, dia tahu yang hak ya kan, dia tahu yang hak tapi dia ingin menjerumuskan orang ke dalam kesesatan. Apa contohnya ini? Contohnya apa? Iblis. Nah, simpel itu, iblis. Iblis tahu nggak kalau manusia itu harus beribadah kepada Allah Ta'ala? Oh, tahu lah. Bahkan iblis pernah berbicara kepada Allah Ta'ala dahulu kan, langsung negosiasi gitu. Iblis ngerti nggak mana yang hak, mana yang batil? Dia tahu kan gitu. Tapi memang sengaja iblis ingin menyesatkan anak manusia, hanya disebabkan hasad ya. Hanya disebabkan hasad terhadap manusia itu sendiri ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini hati-hati yang perlu kita kan. Apakah ya, kita balik ke sejarah Nabi Adam dulu. Apakah ketika iblis menyesatkan anak Adam, iblis tuh main to the point aja. Woi, anak Adam, kufur yuk gitu. Kufur yuk, udah kufur kalian semua, kufur. Gak usah lagi ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau gitu metode iblis dalam mengajak orang kepada kesesatan, kira-kira ada yang ngikuti atau enggak? Sesat lah iblis. Tiba-tiba tuh ada orang datang kemari, hei masyarakatku sekalian gitu kan, mulai hari ini nggak perlu ke masjid, nggak perlu, udah kita hura-hura ya kan, beribadah kepada patung ya kan, kita sembah ini dan itu. Kira-kira ada orang yang mau ngikut? Enggak. Tapi dia akan membuat apa? Makar. Dia akan buat proses ya kan. Panjang loh penelitian iblis untuk menyesatkan anak itu, panjang penelitiannya itu. Dari sejak Nabi Adam sampai ke masanya Nabi Nuh, dia belum punya ide. Bayangin berapa ribu tahun tuh jaraknya Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh. Itu kalau baca di kitab di kitab tarikhnya Al-Imam Ibnu Katsir tuh, itu sampai berapa keturunan tuh ya. Nabi Nuh itu berapa keturunan dari Nabi Adam itu sekian berapa generasi itu. Iblis nggak dapat ide gimana cara menyesatkan orang ya kan. Kalau yang dia lakukan dulu kepada Nabi Adam ya, yang dia lakukan kepada Nabi Adam itu juga pun menarik gitu kan. Apakah iblis langsung mengajak Nabi Adam untuk menentang Allah Ta'ala? Enggak. Pakai apa dia? Rayuan kan, rayuan, dirayu Nabi Adam. Apa-apa. Dimulai dari mana dulu? Hawa dulu dimasuki. Hawa digoda, dia tahu kelemahan pada Hawa itu ya, baru Hawa masuk ke Nabi Adam. Pakai jalan dulu dia, pakai jurus dulu dia. Nggak main pukul langsung, belok kanan kiri dulu, tepak kan gitu. Tapi itu Nabi Adam udah tobat ya kan. Kurang ajar kau iblis, gara-gara kau kan turun aku ke bumi ini. Itu nggak mempan. Habis itu beberapa keturunan di bawahnya itu nggak mempan iblis. Yang paling hebat iblis cuma menjatuhkan mereka kepada dosa besar. Itu yang terjadi pembunuhan di anak Adam. Cuma itu prestasinya. Bertahun-tahun cuma itu prestasinya, menjatuhkan anak Adam ke dosa besar. Dan itu Allah Ta'ala masih bisa ampuni dosa seperti itu. Barulah sampai ke zaman Nabi Nuh. Itu pun pakai cara yang sangat halus sekali.
pakai main generasi, mainnya itu udah main generasi, nggak main setahun 2 tahun lagi. Perencanaan iblis itu dari generasi ke generasi. Ya kan udah pernah kisahkan ya, bagaimana akhirnya kaum Nabi Nuh itu beribadah kepada Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr. 5 itu ya. Kalau belum pernah dengar cerita itu silahkan baca tafsir surat Nuh ya kan, surat Nuh di ayat keberapa itu, 12 atau kalau nggak salah. Ya, silahkan tuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Nah, silahkan baca tafsir ayat itu kisahnya panjang itu. Bagaimana akhirnya kaum Nabi Nuh disesatkan ya, oleh iblis, dan itu sampai hari ini jitu. Sampai hari ini loh, dari zaman Nabi Nuh ya kan. Jadi mereka selalu pakai makar, tidak langsung to the point ya. Ya, tidak langsung to the point untuk mengajak kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an berlaku untuk semua maksiat. Tidak semua orang tiba-tiba menjadi pelaku dosa besar. Ada orang baik-baik diam-diam tiba-tiba besok zina. Pernah jumpa kayak begitu? Nggak ada. Ada orang baik-baik nggak ada riwayat sebelumnya tiba-tiba nyolong. Mungkinkah? Nggak mungkin itu. Pasti ada runtutannya. Ya. Pasti ada runtutannya, ya kan? Jadi jangan katakan, wah dia cuma main-main sama lawan jenisnya aja kok, nggak ada masalah itu katanya. Kan mereka nggak berzina itu kan? Nah, ya memang itu baru level termudahnya, ya kan? Level nanti akan naik terus levelnya sampai akhirnya berzina. Kan begitu ya? Kan nggak mungkin juga ada laki-laki jumpa perempuan, dek zina yuk gitu. Kira-kira nak tabok atau enggak? Paling enggak dicaci maki gitu kan? Apa? Gitu. Kecuali yang anda aja itu memang wanita-wanita nggak beres kan gitu. Tapi kalau wanita baik-baik, laki-lakinya pun baik-baik, jumpa langsung zina yuk gitu. Kira-kira itu mungkin nggak hal itu terjadi? Nggak mungkin. Tapi kan pasti pakai pendahuluan dulu kan. Tengok-tengokan dulu ya kan, tukar nomor dulu ya kan, ngobrol dulu kan, cerita bla 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 bla, pada akhirnya zina. Kan begitu. Orang nyuri juga kan kayak gitu, nggak tiba-tiba dia pengen nyuri. Ada dulu dari pengalaman dulu kan ya, dari teman dulu kan begitu, belajar dulu kan, ketahuan dulu, baru akhirnya jadi pencuri ya kan. Orang terjerumus dalam narkoba misalnya, apa tiba-tiba jadi seorang pemabuk? Enggak kan? Bekawan dulu, coba-coba dulu sedikit, enak rupanya. Nah, kan begitu. Begitu juga kekufuran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan salah. Tentara-tentara iblis itu juga ada, ya. Tentara-tentara iblis itu juga ada yang dia sebenarnya sudah tahu mana yang hak, mana yang batil. Tapi kendati seperti itu pun dia tidak mau orang berjalan di atas yang hak. Nah, ini lebih parah lagi. Dia tahu yang hak tapi dia tinggalkan. Itu seperti orang-orang Yahudi. Dia tahu Nabi Musa itu benar ya kan, tapi tetap aja membuat makar, membuat pengkelabuan sehingga orang terjerumus dalam perbuatan dosa. Nah, itu yang ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Nah, ini dua-dua dai seperti ini harus antum waspadai. Kita semua harus waspada. Harus waspada dengan dai-dai yang model begini. Ada dai yang nggak punya ilmu, lalu dia menyampaikan sesuatu di luar ilmunya, begitu, ngambang ke sana kemari. Atau ada dai yang sebenarnya sudah berilmu tapi mengajak orang kepada yang nggak sebenarnya, ya kan? Itu banyak seperti itu. Ya, ini yang makanya kita, wah, repot juga Ustaz. Anda udah baru ini pengen belajar Ustaz kasih gambaran kayak gitu, jadi Anda mau belajar sama siapa kan gitu. Awak nggak kenal Ustaznya Ustaz ya, yang diundang BKM ke masjid kayaknya Ustaz ya, Anda ikut ngaji aja situ gitu kan. Nanti nggak koreksi ayatnya, nggak koreksi hadisnya. Ya Ustaz kan tahu Anda nggak bisa baca Quran. Kapan lagi Anda mau koreksi kan gitu. Makanya ya jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Ente kalau nggak berilmu pasti akan dibodoh-bodohi kan gitu ya. Mau sampai kapan dibodoh-bodohi terus? Maka harus belajar pelan-pelan, sikit-sikit. Nggak ada kata terlambat. Capek loh jadi orang terbodoh-bodoh itu kan, capek ya. Sholat bingung kan
ini batal atau enggak kan gitu, dilanjutkan nanti batal pula kan, nggak sah, diteruskan kok kayaknya tadi batal kan gitu, 4 rakaat mikirin itu aja, batal apa enggak bubar sholatnya kan batal, udah salam kan batal, aduh iya Ustaznya, berarti batal kemarin anak itu ya Ustaz ya kan capek sebenarnya. Makanya itu perlu kita terus belajar, biar jangan selalu terbodoh-bodoh seperti itu ya, selalu bingung, selalu galau, selalu nggak tahu arah gitu, jangan sampai begitu terus. Makanya perlu belajar terus, jadi dikikis tuh kejahilannya, sedikit-sedikit dikikis ya, minimal urusan sholat awak udah pede kan gitu, urusan sholat awak udah pede, dari mulai takbir sampai salam insya Allah gerakan dan zikirnya semua udah anda pelajari, jadi udah pede lah itu dengan bacaan dan gerakannya semua. Kan enak kan, jadi nggak tergoyahkan gitu kan, nggak tergoyahkan, tinggal menjaga khusyuknya aja tuh, itu yang berat memang kan gitu. Lalu yang lainnya juga begitu ya. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa anda sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi itu poinnya, dua poinnya malam ini terkait dai atau orang-orang yang mengajak kepada agama, yang satu tidak berilmu, yang satu berilmu tapi menyesatkan juga kepada orang lain. Tapi demikian, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengajarkan kepada orang-orang terdekat kita untuk sering memilih dai? Untuk apa? Untuk sering memilih dai. Iya, kan dari tadi ada itu poinnya. Oh, jadi Orang-orang terdekat kita. Cara-cara yang tahu ya. Kan bahasanya seperti ini. yang Anda sampaikan tadi paham kan? Iya, maksudnya kan beliau kan sama dengan seperti ini sendiri. Ya buktikan lah, kalau sama aja itu dibuktikan. Iya kan? Baju ini sama kok sama itu gitu kan. Warnanya sama? Enggak, ya kan? Kainnya sama? Enggak, dari mana samanya? Sama-sama baju. Oh ya iya. Sama-sama baju. Artinya ya begitu tadi ya. Banyak statement yang dikatakan terlalu umum ya kan, sama saja kan, nggak ada bedanya gitu kan. Tapi kalau ditelisik ya kan, ditelisik yang mana samanya ya, apa betul-betul beda gitu ya. Kalau mau bilang sama itu kan betul, tahu lah ya sama itu kan, berarti kan apa yang dia sampaikan, apa yang di sini sampaikan nggak sama kan, enggak gitu. Itu kadang menjadi kilah saja kan, menjadi kilah saja, hanya menjadi alasan untuk menyudahi pembicaraan mungkin ya mungkin malas dia. Itu sama dengan anda nggak mau ngobrol sama antum gitu ya, sudah anda kan jangan ngotot gitu, jangan ngotot, cari momen lain lagi ya, cari momen lagi. Artinya dalam berdakwah itu kita harus sabar ya, harus sabar, harus ngerti juga lah bahasa omongan orang, bahasa tubuh orang gitu kan. Orang antum melihat udah gini-gini gitu kan, masih diajak lagi belajar agama gitu kan. Itu kenapa anda tutup tadi itu? Ya kan udah paham mana itu kan, udah jamnya ini, jam berapa udah? Udah jamnya ini, makanya harus ditutup ini gitu. Ya, kita sebagai dai juga harus paham dengan bahasa tubuh, bahasa mata kan, bahasa sikap ini, itu harus paham itu kan. Kalau antum jumpai orang mengatakan seperti itu, kita lagi jelaskan, lalu dia bilang Ustaz mau Ustaz sama, berarti sama dengan antum sudahi dulu pembicaraan ini. Karena apa? Antum ngotot pun dia nggak akan terima. Karena begitu statementnya. Cari momen lain kan gitu, cari momen lain. Nggak mesti hari ini kok, nggak mesti hari ini. Masih ada insya Allah hari esok lagi. Kan kita berharap mudah-mudahan besok dia terima gitu. Besok cari lagi, cari momen-momen gitu. Wah, dia cerita tentang ustadznya. Cuman ustadznya kemarin. Boleh kan gitu kan? Bukan antum mau cari ilmu kan gitu, cuma biar dia terbuka aja gitu kan, apa yang disampaikan ustadz kemarin kan gitu. Wah lucu kali ustadznya, itu ngurung ustadz apa ngundang pelawak kemarin tuh. Ustadznya pulang dibilang lucu, berarti ente tadi ngundang pelawak dong kan itu. Artinya begitulah ya, cari momen yang lain ya. Jadi berdakwah ini memang unik, kita harus betul-betul paham kondisi kan gitu, nggak perlu ngotot ya gitu.
Jadi tugas kita cuma nyampaikan. Dia udah capek ya sudah itu. Dia bilang, oh antum mau ngomong gitu ya sudah, berarti saatnya menyudahi pembicaraan ya kan, cari tema yang lain dulu, putar lagi, bahas kopi lagi kan gitu, bahas apa lagi, bahas mobil lagi ya, bahas sepeda motor lagi, balik lagi situ kan, ini gimana jadinya? Mentok lagi, putar lagi kan gitu. Jangan kalah cerdas lah sama iblis dan bala tentaranya gitu. Masa orang yang nggak berilmu saja bisa nyesatkan orang, masa antum yang berilmu nggak bisa ngeluruskan orang? Kan itu lucu tuh kan, agak lucu. Makanya sudah, berarti kita yang butuh lebih variasi lagi ya kan. Orang yang itu hebat loh, jelas-jelas apa anda contohkan itu kan, jelas-jelas nikah mut'ah itu jelek gitu ya, akibatnya pun jelek, itu mirip-mirip perzinahan, itu bahkan sama dengan perzinahan. Kok bisa ada orang yang percaya gitu, bahkan perempuan lagi yang dia menjadi objek, yang menjadi korbannya bisa percaya, yang pada umumnya perempuan itu nggak akan mau kan, nggak akan mau semudah itu gitu kan. Ini dia dijadikan objek dan percaya, itu kan luar biasa syubhat yang dimasukkan itu, entah kata manis apa, entah gaya ngomong seperti apa tuh sampai dia bisa berubah seperti itu kan luar biasa itu ya kan. Fitrah manusia bisa dirubahnya gitu kan. Kenapa kita yang membalikkan orang ke fitrahnya kok jadi kesulitan? Nah berarti kan ada yang kurang di kitanya kan, ada yang dikurang di kitanya, mungkin cara komunikasi kita ya kan, cara kita menyampaikannya gitu, mungkin ada itu yang perlu terus diperbaiki kan gitu ya. Jadi jangan kalah pinter sama mereka ya kan, mereka sanggup menyesatkan orang. Kenapa kita merasa nyerah dengan meluruskan orang? Iblis saja pancangnya berapa dalam menyesatkan orang? Ribuan tahun tuh dipancangnya itu. Mati generasi ini, generasi berikutnya diolah. Belum bisa juga generasi berikutnya diolah. Begitu. Kita jangan kalah ya kan. Hari ini nggak sanggup, oke, cari jalan lain besok gitu. Intinya dia terima dakwahnya kan, cari yang lain ya kan. Kasih pisang goreng dia nggak mau, nolak dia, oh besok ku bawa keripik kan gitu. Intinya pisang juga kan. Balik-balik pisang juga, nggak mau keripik dia. Ku apain lagi nih, ku jadikan apa itu molen ya kan, molen ku tawari. Intinya pisang juga isinya kan gitu. Nggak mau juga dia, ku bawain bolu kan, bolu pisang juga rupanya. Masya Allah ya, artinya begitu kan ya. Orang kadang nggak suka pisang, aku olah pisangnya jadi yang lain kan, mau nanti ini jadinya kreatif kan gitu, kreatif. Jadi kita jangan mati kreasi dalam berdakwah ini, kita putar-putar aja, intinya ke situ juga nanti ya. Begitu, jangan ngotot dengan satu cara gitu kan. Ana cuma bisanya kayak gini Ustaz ya. Kalau inti bisanya kayak gitu, cari orang yang mau terima dengan cara ngomong inti kayak gitu aja udah gitu ya. Jangan ngomong sama orang banyak. Inti cari orang yang mau diomongi kayak begitu caranya. Ya kalau inti mau banyak diterima dakwahnya harus banyak berkreasi dong ya kan gitu. Banyak berkreasi. Caranya begini, caranya begini. Agak luas lah sedikit. Tapi intinya kita tahu, kita paham ya. Intinya mau dibawa ke sini nih gitu. Ya. Gitu. Jadi jangan patah arang dengan komentar kayak begitu. Kayaknya udah terlalu basi lah komentar kayak gitu ya. Semua ustadz sama. Oke, kita cari cara lain kan gitu. Jangan bahas banding-bandingkan ustadz. Kita bahas yang lain kan gitu. Gitu. Inti antum kan isinya kan. Dia nggak ngaji sini pun misalnya kan, nggak ngaji ke majelis kita pun, tapi dia paham dengan apa isi kajian di sini. Udah bagus kan? Bagus. Berarti antum menjelaskan sama dia. Ya kan? Materi ini dapat 2 nih materi malam ini kan. Nah, coba cerita sama orang lain. Dia paham tuh isi materi ini tanpa hadir di sini. Kan jempol antum itu. Jempol. Antum sudah bisa jelaskan ke orang lain tanpa orangnya harus hadir di sini. Itu dia. Ya kan? Intinya tadi yang Anda sampaikan paham nggak? Kalau nggak paham ya entahlah, cuman lagi menjelaskannya sama orang. Tapi kalau antum paham dengan materi yang Anda sampaikan tadi, udah jelaskan ke orang lain dengan gaya bahasa antum, tapi intinya kayak tadi, seperti yang Anda jelaskan tadi. Mudah, dia nggak rutin pun kajian di sini, tapi seolah-olah dia ngikuti kajian di sini. Karena antum bisa jelaskan sama dia dengan cara yang berbeda. Paham ya? Nah gitu.
Jadi nggak satu jalan menuju Mekah. Banyak kok ya. Bisa lewat Yaman, bisa lewat ya. Banyak caranya. Ada yang lain? Ya, gitu. Ini karena Rinal belum nikah nih. Coba cari-carikan untuk nikah. Jadi belum paham nih cara gombal-gombali istri itu kayak mana caranya. Yang punya istri pasti tahu itu. Waduh, nggak kena cara kayak gini. Besok cari cara yang lain gitu. Itu makanya sekarang udah berhasil mendapatkan istri itu kan banyak itu. Ular dulu deh kan, pakai ini ya kan. Nggak dapat dari sini ya dulu. Enak ya. Insyaallah. Ada lagi yang lain? Baik, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.